Maka diturunkanlah surat Al-Buruj. Di mana di dalam surat Al-Buruj ini diceritakan tentang orang-orang yang mengalami siksaan serupa karena mempertahankan keimanannya. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti bercerita tentang sebab nuzul dari ayat ini. Sebab diturunkannya dari sebagian dari ayat yang ada dalam surat Al-Buruj. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita, penganut agama Majusi itu awalnya mereka sangat berpegang teguh dengan kitab sucinya. Dan di kitab suci mereka, khamr, apa khamr? Minuman keras itu halal. Di kitab suci mereka, minuman khamr itu, minuman keras itu halal. Pada suatu hari, salah satu raja dari orang-orang Majusi minum khamr sampai mabok. Kakak perempuannya atau adik perempuannya atau anak perempuannya. Di situ disebutkan ukhtu au ibnatuh. Pokoknya salah satu dari wanita ini, entah kakak perempuannya atau adik perempuannya atau anak perempuannya ikut mabok. Dan ketika puncak mabok itu dalam keadaan tidak sadar, mereka berzina. Berzina dengan apa? Saudara kandung atau dengan anak kandungnya sendiri. Wah, kapiran nih. Kemudian begitu mereka sadar, terus raja ini nyesel. Ini kenapa kok bisa kita seperti ini? Nanti kalau rakyat kita tahu bagaimana? Aib ini. Jadi di dalam agama Majusi itu khamr halal tapi zina haram. Apalagi zina dengan siapa? Dengan darah daging sendiri. Maka akhirnya si wanita itu ngomong sama raja. Udah umumkan aja, kumpulkan rakyat, umumkan bahwa mulai hari ini zina dengan keluarga sendiri halal. Allahu Akbar. Kasih solusi kayak gitu. Umumkan aja, halal. Merevisi isi apa? Kitab suci. Jadi kitab suci pengen direvisi. Akhirnya betul. Karena sudah bingung, panik, usulan dari perempuan ini dia terima, dikumpulkan rakyatnya. Pengumuman, mulai hari ini zina, bukan hanya zina saja ya, tapi zina dengan saudara kandung atau saudari kandung halal. Rame. Gak mungkin kitab suci kayak gitu isinya. Mana buktinya, dalilnya mana? Gak terima mereka. Akhirnya dia bingung kan. Gak ada yang nerima, nolak semua rakyatnya. Akhirnya dia masuk ke rumah. Gimana coba? Mereka gak setuju. Nah, perempuan ini memang keblinger memang. Sudah sediakan pecut. Sediakan cemeti. Yang gak mau nurut, cambuk. Akhirnya dikerahkan Al-Ghudud, dicambuki. Ternyata tidak ada yang nurut. Sudah dicambuki, tidak ada yang nurut. Masuk lagi dia. Priwe kiye. Ya ini ngobasannya dewek ya. Ini gimana ini? Mereka
nggak nurut, sudah dipecuti nggak mau. Udah, pedang. Sediakan pedang, ancam mereka. Kalau misalnya mereka nggak mau nurut, penggal. Sudah kalap gitu kan. Akhirnya betul. Dikerahkan prajuritnya, bawa pedang. Siapa yang nggak nurut, penggal. Ternyata di antara mereka tidak ada yang nurut. Tetap mereka kokoh zina haram. Masya Allah. Masuk lagi dia. Sudah kayak gini saja. Alternatif terakhir, bikin parit yang besar, kemudian nyalakan parit itu. Isi dengan minyak, terus nyalakan. Bilang sama mereka, siapa yang pengen selamat, ikuti fatwa dari raja. Siapa yang nggak mau, lemparkan ke mana? Parit yang berapi itu. Kata Ali bin Abi Thalib, fa'anzalallahu fihim qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Ini disebutkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Nah, ini ayat adalah peringatan buat penduduk Mekah. Karena setelah itu Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bahwa orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, yang menyiksa kaum mukminin, maka mereka akan disiksa di dalam neraka jahanam dan akan dibakar di dalam neraka. Ini peringatan buat musyrikin Quraisy bahwa kalian kalau tetap seperti ini, maka kalian akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang dahulu menyiksa kaum mukminin yang menolak untuk menghalalkan zina. Ini adalah asbabun nuzul. Baik.